Bela Palestina yang dilakukan massa di Monas dan Patung Kuda Jakarta Pusat. Massa menuntut hentikan genosida dan kesepakatan gencatan senjata berjalan permanen. This responsibility speaks not only to the fate of Palestine, but also to the future of Israel. Ya pemirsa, massa menggelar aksi bela Palestina di lapangan Monas, Jakarta. Ya, massa menggelar aksi damai bela Palestina di lapangan Monas dan juga di Patung Kuda Jakarta. Massa yang berasal dari berbagai daerah ini mulai memadati kawasan Monas sejak Minggu pagi. Dalam aksi kali ini, massa mengawal kesepakatan gencatan senjata yang terjadi antara Hamas dan Palestina. Massa berharap kesepakatan damai yang sudah tercapai bisa benar-benar menciptakan rasa aman bagi warga Palestina. Mendukung sikap dari pemerintah Indonesia yang disampaikan Bapak Prabowo untuk mendukung kemerdekaan Palestina sekarang, untuk mengajak seluruh negara-negara melakukan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Dan beliau menyampaikan dalam pidatonya di sidang umum PBB, siapapun, negara manapun yang tidak mendukung. Ya, untuk mengetahui informasi terkini terkait aksi bela Palestina, kami sudah terhubung dengan rekan Hadisti Arifah di Monas dan juga Naura Syafika di kawasan Patung Kuda Jakarta. Pertama-tama kita akan menuju ke Hadisti Arifah di Monas. Selamat siang Hadisti, bagaimana jalannya aksi bela Palestina di sana? Ya, selamat siang Syafa dan juga pemirsa. Terkait jalannya aksi solidaritas bela Palestina yang digelar hari ini di kawasan Monas, Jakarta berlangsung damai dan juga kondusif. Saat ini aksi damai ini sudah berakhir atau sudah selesai dan massa pun sudah membubarkan diri dari area Monas ini. Tadi untuk aksi ini digelar pada pukul 6 pagi tadi dan berakhir pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan kemudian massa yang tergabung ini dari berbagai elemen, kemudian juga lembaga, organisasi, komunitas, baik pun individu yang peduli dengan kondisi rakyat yang berada di Palestina ini sudah membubarkan diri. Tadi untuk membubarkan diri juga ini terbagi menjadi dua rute, yakni rute menuju ke kawasan Bundaran HI dan juga ke kawasan depan Kedutaan Besar Amerika Serikat, dan mereka berjalan bersama-sama tadi menuju ke dua titik tersebut untuk membubarkan diri secara tertib dan agar situasinya tetap kondusif. Dan kalau melihat juga tadi aksi ini, apa yang menjadi tuntutan dan juga aspirasi yang mereka sampaikan ini adalah terkait dengan kebebasan dan juga kemerdekaan negara Palestina, di mana mereka ini juga menyambut baik deklarasi gencatan senjata oleh militer Israel dan juga Palestina. Namun meski begitu, mereka massa menilai ini masih memiliki potensi genosida, sehingga tentu inilah yang menjadi tujuan dari aksi ini untuk massa atau rakyat Indonesia ini mengawal gencatan senjata tersebut dan berharap agar gencatan senjata ini dapat berlangsung secara permanen. Kemudian juga tentunya dari aksi ini mereka menuntut atau mengutuk atau menolak genosida yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina ini ditunjukkan tadi dari spanduk yang dibawa oleh massa yang bertuliskan memang pesan-pesan untuk menentang genosida begitu. Dan kemudian juga tadi kalau kita bicara terkait antusias massa yang hadir di kawasan Monas ini untuk mengikuti aksi bela Palestina ini, mereka begitu antusias, begitu semangat. Ini ditunjukkan juga dengan atribut yang mereka bawa dan mereka kenakan seperti syal
shawl, kemudian juga bandana, topi dan lainnya yang bernuansa Palestina. Begitupun juga mereka tadi membawa bendera Palestina dengan semangat mereka kibarkan berdampingan dengan bendera merah putih tanah air. Ini adalah sebagai bentuk bukti solidaritas mereka dan juga dukungan mereka untuk mendukung kemerdekaan dan juga kebebasan Palestina. Dan tadi juga ada panggung yang disediakan di Monas ini, di mana tadi perwakilan dari massa ini seperti Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina, kemudian juga Aliansi Pemuda Indonesia untuk Palestina, dan juga dari sejumlah lembaga lainnya ini menyampaikan orasi mereka, menyampaikan pesan-pesan mereka kepada seluruh pihak dan juga khususnya warga Indonesia di seluruh Nusantara ini untuk tak henti-hentinya membela hak-hak warga Palestina. Dan juga tadi selain di Monas ini, aksi juga dilakukan di Kedutaan Besar Amerika Serikat karena warga atau massa menilai bahwa Amerika Serikat ini menjadi salah satu negara yang mendukung penuh Israel dan juga selalu mengeluarkan hak veto untuk menolak kedaulatan bangsa Palestina, sehingga mereka juga melakukan aksi dan menuntut tuntutan dan orasi mereka di Kedubes Amerika Serikat. Syafa. Baik, terima kasih Hadisti Arifah dari kawasan Monas, Jakarta Pusat. Selanjutnya kita akan bergeser ke kawasan Patung Kuda, Jakarta. Ada rekan Naura Syafikah di sana. Naura, apakah aksi masih berlangsung atau massa justru sudah mulai membubarkan diri? Ya, selamat siang Syafa dan pemirsa. Hingga siang hari ini untuk aksi bela Palestina sudah bubar. Untuk massa yang datang sejak subuh tadi sudah bubar ke dua arah yang berbeda, yaitu ada yang ke arah Dubes Amerika Serikat dan juga ke arah Bundaran HI. Dan memang seperti yang kita ketahui bersama, ribuan massa yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia berkumpul di Patung Kuda atau kawasan Monas, Jakarta Pusat untuk menyuarakan aksi mereka membela Palestina dan juga mengecam adanya genosida yang terjadi di Gaza. Dan untuk lalu lintas yang berada di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat saat ini sudah kembali normal untuk Jalan Medan Merdeka Selatan Barat, Jalan Medan Merdeka Selatan, dan juga Jalan Budi Kemuliaan yang menuju ke Jalan Medan Merdeka maupun ke arah Bundaran HI saat ini sudah dibuka, sehingga untuk pemirsa yang ingin melintas di kawasan Monas bisa kembali melintas dan juga melakukan aktivitas seperti biasa. Kemudian juga mengingatkan memang untuk Transjakarta saat ini juga masih tetap beroperasi sehingga tidak terjadi adanya kesendatan yang ada di sini. Dan juga untuk parkiran yang tadinya digunakan untuk puluhan bus yang membawa rombongan dari aksi massa bela Palestina, ini sudah terlihat beberapa bus meninggalkan parkiran mereka dan juga untuk jalanan sudah kembali bisa digunakan seperti sedia kala. Dan seperti yang kita ketahui bersama, memang ribuan massa yang hadir hari ini berkumpul untuk menyuarakan, dan seperti tadi yang sudah disebutkan bahwa pada hari ini ada aksi bela Palestina di mana diikuti dengan adanya orasi, kemudian juga seperti lagu-lagu yang menyerukan dukungan kepada Palestina, dan juga tadi dari ribuan massa datang menggunakan berbagai macam atribut yang menunjukkan dukungan mereka dengan Palestina, seperti membawa bendera, kemudian juga membawa shawl yang yang menunjukkan gambar bendera Palestina. Dan hingga siang hari ini untuk massa-massa juga sudah tidak terlihat di kawasan Monas dan juga kawasan Patung Kuda, dan juga untuk situasi sudah kembali kondusif dan juga kembali normal. Sementara itu, Syafa. Ya, Naura, ini massa sudah bergerak meninggalkan kawasan Patung Kuda. Apakah mereka memang kembali menuju ke daerah mereka masing-masing atau mungkin ada agenda atau aksi lain yang akan mereka ikuti di lokasi lainnya? Ya, Syafa dan juga pemirsa, memang untuk setiap massa yang sudah kembali menggunakan bus rombongan ataupun juga kendaraan pribadi baik roda 2 atau roda 4, mereka sudah kembali ke daerahnya masing-masing. Seperti tadi yang tim kami pantau untuk di lokasi ini, beberapa bus rombongan tadi terlihat ada yang berasal dari Sumedang, kemudian dari Cimahi, dari Cirebon, bahkan dari luar Pulau Jawa seperti Lampung pun juga berkumpul di kawasan Patung Kuda ini untuk mengikuti aksi bela Palestina. Dan mereka langsung kembali ke tempatnya masing-masing, entah balik ke daerahnya ataupun balik ke tempat penginapannya masing-masing. Sementara itu, Syafa. Baik, terima kasih Naura Syafikah langsung dari kawasan Patung Kuda, dan sebelumnya tadi ada Hadisti Arifah dari Monas, Jakarta Pusat. Terima kasih dan selamat bertugas kembali rekan-rekan. Ya pemirsa, sebuah rekaman video menunjukkan kehancuran kota pasca penarikan pasukan Israel dari Gaza.
Rekaman video yang diambil di daerah Sheikh Radwan di Gaza Sabtu pagi waktu setempat menunjukkan kehancuran yang sangat besar yang ditinggalkan pasukan Zionis pasca gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Terlihat blok-blok perumahan rata dengan tanah, puing-puing hangus dan berserakan tersebar di seluruh distrik. Sebelumnya, gencatan senjata mulai berlaku pada Jumat sore waktu setempat menyusul penarikan bertahap Israel dari beberapa wilayah Gaza sesuai dengan ketentuan perjanjian. Gencatan senjata ini merupakan bagian dari proposal perdamaian Gaza yang diajukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang dicetuskan pada 29 September bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Hamas menyetujui gencatan senjata yang ditengahi Amerika Serikat dengan sejumlah syarat, termasuk membebaskan sandera melalui mediator Qatar dan Mesir dengan catatan Israel berkomitmen pada perdamaian dan penarikan pasukan penuh. Ya, para pengungsi mulai kembali ke kota Gaza usai Hamas dan Israel menyepakati fase pertama kesepakatan perdamaian. Pasukan Israel telah menarik mundur pasukannya dari Gaza. Sekitar 250.000 pengungsi Palestina mulai kembali ke kota Gaza, khususnya Gaza Utara, usai kesepakatan gencatan senjata antara Hamas dan Israel mulai berlaku. Ribuan orang terlihat memenuhi Jalan Al-Rashid dan Salah Al-Din untuk kembali ke rumah mereka yang telah lama ditinggalkan. Sejumlah pengungsi yang baru tiba langsung melihat kondisi rumah mereka yang saat ini sudah runtuh akibat serangan yang dilakukan oleh Israel. Mereka pun berkumpul kembali dengan keluarga masing-masing. Sebagian besar warga penuh meriksa barang-barang yang masih tersisa dari puing reruntuhan rumah mereka. Namun sayangnya tak ada yang selamat. بصراحة وضع مأساوي يعني فقدنا كل شيء كله فقدنا اليوم فقدنا حتى أحبابنا شهدائنا كل ما ضلنا شيء إن شاء الله تعالى ربنا يرجع لحالنا ونرجع زي ما كنا. Kini Israel telah menarik mundur pasukannya dan telah mulai diposisikan ulang di sepanjang garis penempatan yang diperbarui. Tahap pertama kesepakatan perdamaian Hamas Israel diantaranya meliputi gencatan senjata, pembebasan sandera Israel dan tahanan Palestina, serta penarikan pasukan Israel ke garis kuning batas wilayah di Gaza. Tahap selanjutnya akan mencakup tata kelola Gaza, masa depan kelompok Hamas, dan rekonstruksi wilayah tersebut. Ya, truk bantuan terlihat melintasi jalur Gaza menyusul penerapan tahap pertama perjanjian gencatan senjata antara Hamas Israel. Meski demikian, ribuan truk bantuan masih tertahan di perbatasan. Konvoi panjang truk bermuatan bantuan kemanusiaan nampak sudah masuk ke wilayah Gaza. Sementara penduduk setempat mengawal kendaraan tersebut di sepanjang Jalan Al-Rashid. Organisasi-organisasi kemanusiaan menyatakan siap meningkatkan upaya pengiriman bantuan ke Gaza. Kepala UNRWA Philip Lazzarini mengatakan bahwa makanan yang cukup siap disediakan untuk memberi makan penduduk Gaza selama 3 bulan. PBB sendiri menyatakan bahwa pihaknya memiliki persediaan logistik yang cukup untuk dikirim ke jalur Gaza dalam 6.000 truk ketika perlintasan dibuka. Namun kini baru sekitar 20% dari total bantuan tersebut yang berhasil disalurkan. 170.000 ton bantuan kemanusiaan tersebut kini masih tertahan dan menunggu persetujuan dari otoritas pendudukan Israel untuk memasuki jalur Gaza. Bantuan kemanusiaan tersebut mencakup kebutuhan vital, mulai dari makanan, perlengkapan kesehatan dan nutrisi, hingga perlengkapan tempat tinggal darurat dan bantuan esensial lainnya.
dan Israel telah menyepakati fase pertama proposal perdamaian di Gaza yang diajukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kesepakatan akhirnya tercapai usai negosiasi intensif di Sharm el-Sheikh, Mesir pada Rabu waktu setempat. Delegasi dari Israel dan Hamas telah mencapai kesepakatan tentang penerapan rencana perdamaian Presiden Trump di Gaza. Setelah negosiasi intensif yang dimediasi oleh Amerika Serikat, Qatar, dan Turki yang dihadiri oleh perwakilan Israel dan Hamas di Sharm el-Sheikh, Mesir pada Rabu waktu setempat. Nampak para diplomat dari Turki, Qatar, Mesir, dan Israel saling menyapa dan memberi selamat atas tercapainya kesepakatan perdamaian ini. Apa yang disepakati Israel dan Hamas ini merupakan bagian dari 20 poin rencana perdamaian di Gaza yang disampaikan oleh Presiden Donald Trump. Hamas menerima rencana yang ditengahi AS dengan syarat dan menawarkan pembebasan tawaran Israel melalui mediator Qatar dan Mesir jika Israel menyetujui perdamaian abadi dan penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza. It's never happened before. Nothing like that's happened before. And our final negotiation, as you know, is with Hamas. And it seems to be going well. Perang di Gaza telah berlangsung tepat 2 tahun pada 7 Oktober lalu. Perang ini telah merenggut lebih dari 67.000 nyawa warga Palestina dan melukai ratusan ribu lainnya. Bahkan rentetan serangan Israel pun masih terus berlangsung saat perundingan damai dilakukan di Mesir. Pasukan Israel terlihat melakukan persiapan untuk mundur dan keluar menuju garis kuning saat gencatan senjata Gaza mulai berlaku. Pimpinan IDF mengonfirmasi bahwa mereka mulai memposisikan diri di sepanjang garis penempatan yang telah disepakati. Penarikan pasukan Israel mundur ke garis kuning berlangsung pada Jumat malam waktu setempat saat gencatan senjata Gaza mulai diberlakukan. Garis kuning yang masih ada dalam Gaza menjadi keputusan dari fase pertama kesepakatan damai bersama dengan gencatan senjata dan pertukaran sandera dan tahanan Palestina. Pasukan pertahanan Israel telah menyelesaikan penarikan tahap pertama ke garis kuning pada periode 72 jam, hingga tahapan selanjutnya yang disepakati untuk mencakup tata kelola Gaza. Ya, Hamas dan Israel telah menyepakati fase pertama proposal perdamaian di Gaza. Berikut poin-poin kesepakatan damai yang disetujui Hamas dan Israel. Pertama adalah Hamas dan Israel sepakat mengakhiri perang di Gaza. Kemudian memastikan penarikan pasukan pendudukan Israel secara penuh dari wilayah Gaza. Mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan. Selanjutnya melaksanakan pertukaran tahanan, di mana Hamas akan menukar 20 sandera hidup dengan 2.000 tahanan Palestina. Ya, untuk membahasnya pemirsa, kita sudah terhubung dengan pengamat Timur Tengah, ada Bapak Hasibullah Satrawi. Assalamualaikum, selamat siang Pak Hasibullah, apa kabar? Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Safa, alhamdulillah sehat. Baik Pak Hasibullah, ini gencatan senjata antara Hamas dan Israel telah disepakati. Apakah ini menandakan harapan baru atau sekadar formalitas atau retorika saja Pak Hasibullah? Ya, saya rasa kita harus menyambut baik dan penuh kehangatan gencatan senjata ini. Bahkan kita bisa katakan ini adalah kemenangan bagi perdamaian, kemenangan bagi kemanusiaan global. Ini terlihat dari berbagai macam sukaria yang diekspresikan oleh penduduk dunia di dalam menyambut gencatan senjata yang
telah diumumkan dan berlaku pada jam 12 Jumat siang waktu Israel atau kurang lebih sekitar jam 4 waktu Indonesia, di mana ada selisih kurang lebih 4 jam antara Indonesia dengan Israel. Dan kalau kita hitung per hari ini, maka ini kurang lebih kita sudah berada di 42,30 menit atau 30 menit dari pemberlakuan gencatan senjata ini. Dan kita lihat perkembangan di lapangan semenjak ini dilakukan pada 12 siang waktu Israel sampai sekarang belum terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran ataupun tembakan-tembakan sebagaimana yang terjadi sebelumnya di antara jam 12 malam waktu Israel meratifikasi kesepakatan ini. Kan kita tahu sebelum ini berlaku ada pengumuman tapi itu belum berlaku, dan baru pemerintahan Israel meratifikasi gencatan senjata ini kurang lebih jam 12 malam waktu Israel, dan banyak pihak menduga bahwa itu juga berlakunya gencatan senjata ini, tapi kemudian terjadi juga masih penyerangan dan dianggap pelanggaran, sampai kemudian juru bicara militer Israel kurang lebih jam 12 siang waktu Israel hari Jumat mengatakan bahwa ini adalah waktu diberlakukannya gencatan senjata, termasuk hitungan berdasarkan kesepakatan ini yaitu 72 jam paling telat Hamas akan membebaskan 20 sandera yang hidup dari Israel dan kurang lebih 28 yang sudah meninggal dunia. Baik Pak Hasibuloh, kemudian bagaimana Anda membaca motif dan juga masa depan dari gencatan senjata ini? Ya, kalau saya lihat motifnya, sekali lagi gencatan senjata ini tidak akan terjadi tanpa adanya tekanan dan konsensus daripada masyarakat global. Baik yang disuarakan di forum-forum resmi seperti PBB, forum PBB pada tanggal 22 atau 23, yang dimana juga presiden kita memberikan pernyataan di situ, ataupun demo-demo yang dilakukan oleh masyarakat, termasuk aksi-aksi kemanusiaan seperti gerakan global mencoba menembus blokade Gaza yang dilakukan oleh banyak aktivis. Dan akhirnya dari semua tekanan itu kita melihat yang pertama ada perubahan sikap yang sangat signifikan, terutama dari pihak Amerika yang sudah betul-betul menginginkan perang ini segera berakhir. Dan kalau kita baca hari ini, Israel bisa komit dan tidak melakukan pelanggaran. Salah satunya menurut saya karena memang Amerika sendiri total di dalam mengawal pemberlakuan gencatan senjata ini. Misalkan beberapa jam yang lalu dilaporkan bahwa Witkoff itu ikut hadir di dalam perayaan gencatan senjata ini yang dilakukan oleh masyarakat Israel, dan Witkoff masih berada di Israel untuk memastikan bahwa Israel komit dan menjalankan butir-butir kesepakatan. Jadi memang peran dan kontribusi Amerika tetap menjadi faktor yang sangat dominan di dalam keberhasilan masyarakat dunia memaksakan, mungkin bahasanya, memaksakan terjadinya gencatan senjata. Baik. Walaupun mungkin ada faktor lain seperti misalkan penguatan mediator yang dilibatkan dengan dilibatkannya Turki. Kita lihat bahwa Turki sangat efektif juga, terutama di dalam mendorong Hamas, karena Hamas ini sempat ragu untuk bisa lanjut dalam perundingan, terutama kalau konsepnya adalah tukar sandera secara semua. Karena mereka khawatir kalau sudah sandera dilepaskan, lalu Israel akan menyerang kembali. Nah, disitulah kemudian peran daripada mediator, baik Turki, Qatar, Mesir, atau bahkan Amerika yang memberikan jaminan. Bahkan Hamas diberitakan dapat jaminan tertulis bahwa Israel tidak akan menyerang kembali walaupun semua sandera telah dibebaskan. Begitu Mbak Safa. Baik Pak Hasibuloh, tentu kita berharap bahwa gencatan senjata ini dapat berlangsung permanen. Iran menjadi salah satu negara yang mengungkap pesimis akan gencatan senjata antara Hamas dan Israel ini. Bagaimana tanggapan Anda Pak Hasibuloh? Ya, memang kalau dibaca dari perkembangan yang ada, terutama 20 pikiran atau ide yang disampaikan oleh Trump dalam proposalnya, ini kan masih tahap awal menuju tanjakan-tanjakan ekstrim yang lebih mengerikan. Kenapa saya katakan begitu? Ini kan baru tahap pertama, di mana titik kulminasinya, titik krusialnya adalah soal katakanlah pembebasan sandera. Dan
Tahap pertama ini berhasil melampaui itu, tapi tahap kedua itu akan jauh lebih menggelisahkan, lebih mengkhawatirkan karena begitu banyak titik-titik rawan. Ada soal misalkan soal pembangunan Gaza kembali, ada soal bagaimana membangun Gaza setelah perang, ada soal bagaimana senjata Hamas, ada soal bagaimana status akhir daripada negara Palestina dengan Israel. Saya rasa ini titik-titik krusial yang sekarang sudah mulai diantisipasi oleh para pihak, oleh berbagai macam pemimpin dunia. Bahkan besok Senin direncanakan Mesir akan menggelar KTT perdamaian internasional di Sharm el Sheikh dengan melibatkan minimal 20 kepala negara termasuk Presiden Trump akan datang. Bahkan yang saya baca bahwa Indonesia juga diundang, dan saya berharap Pak Prabowo atau utusan Indonesia bisa ambil bagian dari tahapan-tahapan ini, karena kalau kita baca dari perkembangan sebelumnya, saya selalu katakan kecil atau besar, para pihak termasuk Indonesia juga punya peran di dalam mendorong upaya gencatan senjata ini. Sekali lagi saya melihat upaya gencatan senjata ini bisa berjalan karena forum-forum terutama 223 di PBB yang berhasil meyakinkan semua pihak untuk ini dilanjutkan. Dan kita tahu Pak Prabowo di antara orang yang diundang hadir dalam pertemuan dengan Trump di 8, dan sekali lagi ini adalah peran yang menurut saya sudah dibuka, dan kita berharap ini tidak ditinggalkan begitu saja karena waktunya justru sangat menentukan. Pak Sibulo, kita tahu sebelumnya Israel kerap ingkar terhadap kesepakatan gencatan senjata. Bagaimana kemudian kedepannya agar Israel ini bisa benar-benar mematuhi kesepakatan gencatan senjata ini dan tidak melancarkan serangan kembali ke Gaza? Sekali lagi, kalau kita bicara Israel, maka yang bisa mengawal dan menundukkan Israel itu hanya Amerika, terutama Donald Trump. Nah, itulah kemudian kita bisa melihat hari-hari ini kedatangan anasir daripada pemerintahan Trump, mulai dari utusan khususnya Witkoff, bahkan pasukan Amerika yang juga akan ditempatkan di Israel, itu sebenarnya bisa dipahami semata-mata untuk mengkondisikan Israel agar terus jalan dan komit dengan gencatan senjata ini. Bahkan kalau kita amati sekarang, justru di Israel terutama Netanyahu sendiri itu semakin sedikit suaranya. Yang banyak bersuara adalah Witkoff, yang banyak bersuara adalah Trump. Sementara dari pihak Israel, terutama yang dari pemerintahan, menurut saya sedikit banyak mungkin tidak terlalu happy, karena terutama bagi kelompok kanan yang kita juga melihat bahwa sampai ini diratifikasi, tapi Ben Gvir dan Smotrich itu tidak setuju dan menginginkan agar ini tidak terjadi. Artinya apa? Tekanan-tekanan dari kelompok kanan, dari kelompok-kelompok ekstrim di Israel itu tetap menguat, walaupun sekali lagi kuncinya Amerika yang ingin ini adalah berjalan, maka berbagai macam upaya dilakukan untuk menekan desakan suara kanan ini, sehingga gencatan senjata bisa terus berjalan. Dan kita harapkan ini bukan hanya 42 jam sekarang, tapi lanjut ke 72, bahkan menjadi kemerdekaan Palestina dan damai dengan Israel yang berdampingan. Baik, terima kasih Pak Hasibullah Satrawi, pengamat Timur Tengah, telah bergabung bersama kami di iNews Siang. Selamat beraktivitas kembali dan salam sehat. Kita beralih ke informasi lainnya. Tim DVI Polda Jawa Timur kembali mengidentifikasi satu jenazah korban ambruknya Pondok Pesantren Al-Hozini Sidoarjo. Tersisa 13 kantong jenazah yang belum teridentifikasi. Kondisi jasad yang sudah rusak menyulitkan petugas mengidentifikasi korban. Tim DVI Polda Jawa Timur kembali berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban musola ambruk di Pondok Pesantren Al-Hozini Sidoarjo Sabtu malam. Jenazah teridentifikasi melalui DNA dan rekam medis gigi. Korban atas nama Muhammad Ridwan Sahari, santri laki-laki asal Surabaya, berusia 14 tahun. Sehingga total ada 51 korban yang berhasil diidentifikasi dari 67 kantong jenazah yang diterima. Identifikasi melalui DNA dan medis gigi cocok dengan nomor antemortem 056 sebagai Muhammad Ridwan Sahari, laki-laki 14 tahun dengan alamat Bendul Merisi Jaya Timur nomor 17 RT 001
002 RW 012 Bendul Merisi, Wonocolo, Kota Surabaya. Sampai dengan hari ini, tim gabungan telah berhasil mengidentifikasi total 51 korban dari 67 kantong jenazah yang diterima. Sementara itu, keluarga korban mengaku ikhlas atas kepergian korban yang diyakini telah mati syahid. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjenguk Syahlendra Haikal alias Haikal, salah satu santri korban Ponpes ambruk di Sidoarjo yang kakinya diamputasi. Nanti dikabari ya. Sebus. Haikal yang sempat viral karena mampu bertahan hidup selama 3 hari di bawah reruntuhan bangunan ini, kini kondisinya membaik. Mensos juga akan memberikan kaki palsu serta menjamin pendidikan dan kehidupan Haikal hingga tuntas. Pemerintah juga akan melakukan pendampingan kepada orang tua dalam merawat korban Ponpes ambruk di Sidoarjo yang mengalami disabilitas. Gubernur menyiapkan, Bupati juga menyiapkan, ya. Ada kursi roda dan juga alat-alat bantu lain yang dibutuhkan. Itu sepenuhnya dibantu itu. Insya Allah sepenuhnya dibantu. Nanti kalau setelah lukanya sembuh, artinya udah bisa dinyatakan untuk pulang, nanti akan diukur sesuai kebutuhannya. Nanti akan diukur sesuai kebutuhannya. Jadi alat-alat bantu tidak hanya kaki palsu, nanti ada juga misalnya kursi roda atau apa kerek. Pemerhati anak Seto Mulyadi hadir di posko DVI Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jawa Timur, memberikan semangat kepada keluarga korban yang menanti proses identifikasi. Kak Seto datang untuk memberikan dukungan moral kepada keluarga korban robohnya bangunan Pondok Pesantren Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur, yang menanti hasil proses identifikasi di tenda keluarga. Kak Seto juga mengapresiasi kinerja seluruh petugas penyelamat dan tim yang mendampingi keluarga korban pasca insiden tersebut. Kak Seto juga berencana menghadap Menteri Agama untuk membahas masalah perizinan atau IMB dan keamanan pondok pesantren. Baginya, perlindungan anak adalah kunci untuk perubahan sistemik demi keamanan pesantren di seluruh Indonesia. Intinya dalam konteks perlindungan anak, marilah kita betul-betul menjaga hak anak, hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, dan juga hak berpartisipasi dilibatkan dalam berbagai keputusan menyangkut aktivitas mereka dan masa depan mereka. Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD menyebut ada unsur kelalaian dalam tragedi robohnya bangunan di Pondok Pesantren Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur. Meski demikian, Mahfud berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan penuh kearifan. Berharap agar ini nanti bisa diselesaikan dengan baik, tidak perlu saling menyalahkan. Tentu pilihannya penyelesaian hukum dan kearifan kita. Untuk ini kita tidak bisa menghalang-halangi proses penegakan hukum, tetapi saya mengajak kita untuk memahami tentang bagaimana pesantren itu dilihat dari sebuah tradisi dan kearifan. Ada yang menyesalkan bahwa peristiwa Al-Khozini itu karena pembangunan gedung yang 4 lantai serampangan, tidak pakai arsitek, tidak pakai bestek, besaran teknik dan sebagainya, itu mungkin iya dan harus itu dianggap sebagai kelalaian. Tetapi saya ingin mengingatkan kepada kita semua, sejarahnya pesantren itu memang sangat sederhana, bersifat gotong royong. Saya pernah hidup di pesantren, jadi kalau ada bangunan itu biasanya tidak sekali jadi, ya itu yang aslinya, kita tidak tahu yang buturan itu,
yang di Sidoarjo, tapi tidak sekali jadi. Biasanya kiai itu membangun itu bertahap. Tahun ini ada sumbangan 1 kamar, ya 1 kamar dibangun dulu, lalu besok ada orang datang, saya mau nyumbang semen 50 sak, lalu ada nyumbang batu dan sebagainya, dibangun lagi gitu. Sehingga tidak mungkin kita mengharapkan ada gambar teknik yang utuh dari depan, karena itulah tradisi pesantren. Dan ini mungkin akan menjadi bahan memberi pertimbangan kearifan kepada kita bagaimana pengelolaan pesantren itu. Oleh sebab itu agak susah mengharapkan dari pesantren itu, terutama pesantren-pesantren salaf atau salafiyah gitu, itu yang kemudian ada IMB yang terkoordinasi dan teradministrasikan dengan baik, karena uangnya yang tidak Ratusan korban kebakaran Pengadegan Jakarta Selatan kini mengungsi di dekat kantor Camat Pancoran. Warga membutuhkan bantuan pakaian ganti hingga alat mandi. Sebanyak 450 warga dari 120 kakak kehilangan tempat tinggal akibat kebakaran di Pengadegan Timur, Jakarta Selatan. Posko pengungsian didirikan oleh BPBD DKI Jakarta di salah satu lahan kosong sebelah kantor Camat Pancoran. Posko pengungsian dilengkapi dengan posko kesehatan dan dapur darurat. Salah satu warga menceritakan detik-detik saat kebakaran terjadi. Ia menyelamatkan diri dan membawa surat berharga. Para pengungsi mengaku hingga kini membutuhkan alat mandi dan baju ganti. Ya pas kejadian tuh itu ada orang itu ada kebakaran, jadi saya keluar gitu. Sempat nyelamatin apa? Ya nyelamatinnya cuman itu aja, apa surat-surat kakak, dompet, udah itu aja. Enggak bu, pakaian dong itu akte-akte apa juga udah habis, nggak bisa. Iya nggak bisa, bu nggak orang langsung gede banget. Pas kejadian ibu ada di rumah? Ada. Bareng sama siapa? Bareng semua keluarga, iya pas lagi pada nongkrong ini. Kan aku jualan di depan rumah, baru belanja habis semua. Berarti ini ngungsi di sini sama berapa anggota keluarga ibu? Keluarganya saya mah 4, sama saudara-saudara semua sekampung. Kebakaran melanda pemukiman padat di kawasan Pengadegan Pancoran, Jakarta Selatan pada Sabtu siang. Menurut petugas pemadam, kebakaran diduga bermula dari korsleting listrik di salah satu kontrakan petak. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pernikahan kakek berusia 74 tahun dengan gadis muda berusia 24 tahun di Pacitan, Jawa Timur viral di media sosial. Tak hanya karena perbedaan usia, mahar fantastis 3 miliar rupiah yang disebutkan ternyata palsu. Menikahkan Sela Arika dengan mas kawin cek senilai 3 miliar rupiah. Inilah rekaman video akad nikah Sutarman, kakek berumur 74 tahun, dan Sheila Arika yang berusia 24 tahun. Akad nikah yang berlangsung di rumah mempelai wanita di Desa Jeruk, Kecamatan Bandar Pacitan. Cek senilai 3 miliar rupiah. Saat akad nikah, sang kakek menyerahkan selembar cek senilai 3 miliar rupiah. Usai akad nikah digelar pesta, semua tamu undangan yang datang mendapatkan uang saku Rp100.000 per orang. Tarman, pengantin pria, warga Jatipuro, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, dikabarkan adalah pengusaha cengkeh kaya raya. Video akad nikah dengan mahar fantastis dan pesta bagi-bagi uang Rp100.000 ini viral di media sosial. Namun belakangan muncul kabar cek kosong dan pengantin pria kabur. Keluarga Sheila membantah bahwa pengantin kabur. Kedua pengantin tengah berbulan madu di Wonogiri, Jawa Tengah. Namanya mahar yang 3M itu betul ya Pak ya? Betul Pak, itu betul. Itu sudah ada uangnya di bank Pak ya? Iya Pak. Isu-isu yang beredar itu yang selama ini di TikTok kurang benar ya Pak ya? Kurang benar, itu kurang benar. Nggak tahu sebenarnya, yang tahu istri saya Pak. Saya niat baik sama istri, masih menjadi satu dalam arti tidak melarikan diri dan tidak bisa sama istri gitu Pak. Ya. Sudah ada pencairan Bu dari? Ya kalau masalah itu saya nggak tahu. Masalahnya ini kan sedang pergi. Oh, kemungkinan juga mencairkan Bu ya? Itu yang nggak tahu juga gitu. Gimana Bu? Kalau sampai detik ini belum ada yang diterima. Gitu intinya.
Karena viral di media sosial, polisi pun turun tangan untuk menyelidiki kasus tersebut. Kita koordinasi dengan pihak keluarga, kepergiannya kedua mempelai itu berdua, jadi mempelai laki-laki dan perempuan, pergi kedua seizin dapat restu dari kedua orang tua. Dan ini tadi barusan dikomunikasikan lewat video call juga aman-aman lancar. Keluarga berharap agar cek tersebut benar dan bisa dicairkan. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Pemirsa, momen haru terjadi saat seorang bocah akhirnya bertemu dengan ayahnya yang sudah 3 bulan ditahan di Polsek Sekerna. Bapak dan anak ini akhirnya diizinkan keluar sel memeluk anaknya untuk melepas rindu. Rindu lama tak berjumpa ayah. Seorang bocah laki-laki berusia 6 tahun segera memeluk ayahnya yang ditahan di Polsek Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Tahanan ini merupakan titipan dari Kejaksaan Negeri Muaro Jambi, terjerat dalam kasus illegal drilling. Sang ayah yang berinisial MA ini sudah 3 bulan ditahan Mapolda Jambi dan saat ini dilimpahkan ke Kejari Muaro Jambi serta dititipkan di Polsek Sekernan. Terlihat pelukan semakin erat ketika anak dan ayah tersebut berpelukan sambil tertidur untuk melepas rindu. Tak tega melihat anak dan ayah tersebut, akhirnya penjaga tahanan mengizinkan ayah itu berpelukan dengan sang anak keluar dari sel tahanan selama 2 menit. Sang anak dan ayah dapat berpelukan dengan leluasa ketika berada di sebuah ruangan penyidik reskrim. Datang dari Peneroan, kalau ketemu cuma sebentar, kasihan kan juga. Terus mungkin sudah lama bang nggak ketemu, sudah langsung sebuka pintu sel, saya bawa ke ruang reskrim. Nah disitulah, sinilah pula di sini, duduklah di sini sampai puas. Nanti setelah mau pulang kabarin deh. Kejadian ini menjadi sebuah gambaran bagi masyarakat agar tidak terlibat hukum karena merugikan diri sendiri dan keluarga. Dari Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Haisun Hafiz, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Suasana politik tanah air kembali diwarnai saling sindir antara Presiden Prabowo Subianto dan lawannya pada Pilpres 2024 Anies Baswedan. Keduanya sama-sama melontarkan pernyataan yang membuat publik kembali mengingat ketegangan hubungan mereka dan dinamika panggung Pilpres 2024. Yang liwat-liwat, kita bersatu sekarang untuk bangsa dan negara. Presiden RI Prabowo Subianto dan lawan politiknya pada Pilpres 2024 Anies Baswedan saling sindir. Hal ini berawal dari pernyataan Prabowo yang menyinggung kembali penilaian rendah yang pernah diberikan Anies kepadanya saat debat Pilpres 2024. Kalau ya dikasih nilai 11 itu gue nggak apa-apa itu. Bener loh. Kala itu Anies memberi nilai 11 dari 100 terhadap kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Bukan mengungkit dengan nada marah, Prabowo justru memilih berkelakar dan menjadikan isu tersebut sebagai candaan saat penutupan Musyawarah Nasional Partai Keadilan Sejahtera 29 September lalu. Aku tuh terus terang aja loh, saya tuh nggak dendam sama Anies, enggak. Kalau ya dikasih nilai 11 itu gue nggak apa-apa itu. Bener loh. Sebetulnya dia yang bantu aku menang, saudara. Karena emak-emak kasihan gitu loh. Di balik gurauan itu, Prabowo menekankan kedewasaan politik dengan menerima kekalahan secara lapang dada. Prabowo pun menyinggung perjalanan panjangnya dalam 5 kali kontestasi pemilihan umum. Kalau mau belajar kalah, belajar dari Prabowo Subianto. 5 kali pemilihan, 4 kali kalah. Sindiran ini pun tak dibiarkan berlalu begitu saja. Dalam kesempatan berbeda, Anies Baswedan pun mengajak masyarakat mengawasi dan menagih janji pemerintah. Hal ini disampaikan Anies saat menjadi pembicara dalam dialog kebangsaan di Semarang, Jawa Tengah. Kalau belum terlaksana tuntas, tagih.
Misalnya, rencana membangun 3 juta rumah per tahun. Tidak usah dikritik, ditagih saja. Mana rumahnya? Sudah 1 tahun nih sekarang. Dibangunnya di mana? Lokasinya kapan? Lokasinya mana? Bagaimana cara rakyat bisa mendapatkan 3 juta rumah per tahun itu? Bukan kritik ya. Itu namanya mendukung dan meminta rencana memberikan MBG untuk seluruh siswa di Indonesia. Coba di Semarang sudah berapa sekolah yang dapat dan belum, tanya berapa sekolah yang belum dapat. Anies menegaskan bahwa pendekatan ini justru dapat memperkuat kontrol sosial masyarakat tanpa memperdalam jurang perpecahan politik. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dinilai hanya membuat gaduh Menteri Keuangan Purbaya berencana membubarkan Satgas BLBI. Selain kegaduhan, Purbaya juga menilai Satgas BLBI tidak membuahkan hasil banyak. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa membuka peluang membubarkan Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Hal tersebut diungkapkan setelah Purbaya menyoroti kinerja dari Satgas BLBI. Purbaya ungkapkan hasil yang didapat oleh Satgas BLBI tidaklah banyak. Daripada membuat gaduh, mungkin Satgas BLBI akan dibubarkan. Meski demikian, sebagai bendahara negara, Purbaya masih harus melakukan asesmen lebih lanjut. Langkah tersebut ditempuh sebelum benar-benar mengakhiri masa kerja Satgas BLBI. Sebelumnya, Purbaya menyoroti data yang dirilis Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung RI yang mencatat pencapaian Satgas BLBI sepanjang 2024 substansial meliputi uang tunai dan aset tanah. Tim Liputan iNews melaporkan. Kali ini, saya akan membacakan komentar netizen di berbagai sosial media dalam segmen Jari Netizen terkait sejumlah topik yang menjadi sorotan masyarakat selama sepekan ini, pemirsa. Ya, pemirsa, topik yang pertama datang dari Gubernur Jakarta Pramono Anung yang secara tegas menolak kedatangan atlet gimnastik Israel ke Jakarta. Komentar pertama, pemirsa, datang dari @Meliantili yang mengatakan, "Mantap Pak Gubernur. Baru kali ini aku sepemahaman sama Pak Gubernur." Selanjutnya dari @Abdul_Rahman34, "Setuju Pak Gubernur, saya setiap saat menangis setiap melihat Gaza." Ya, pemirsa, masih dari tema yang sama, penolakan Gubernur Jakarta yang mengingatkan dengan aksi Ganjar Pranowo di tahun 2023, pemirsa, yang juga menolak kedatangan Israel ke Jakarta. Seperti dari @Sis Hanung, apa yang dilakukan Pak Ganjar Pranowo dulu terbukti sekarang. Kemudian dari Ernie Win 8637, Masya Allah Tabarakallah, Pak Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung free Palestine. Kemudian pemirsa, kita akan ke topik selanjutnya, datang dari ajang kualifikasi Piala Dunia Timnas Indonesia yang kalah dari Arab Saudi. Yang pertama dari @zak.br, blunder terbesar abad ini mengganti pelatih ketika kompetisi sedang berjalan. Kemudian ada juga dari @bambino, salah wasit nih, ada yang menyalahkan wasit, pemirsa. Kemudian masih dari topik yang sama, pemirsa, kita akan ke komentar kekecewaan masyarakat yang banyak menyalahkan sosok pelatih, pemirsa. Di mana dari Asep Traf, pemain inti tidak masuk dari menit awal, taktik apakah yang dipikirkan? Kemudian dari Kuroul, kalau sudah unggul mending bertahan. Pelatih tahu kan cara bertahan? Katanya seperti itu, pemirsa. Kita ke topik terakhir, pemirsa. Topik yang tidak kalah dari perhatian netizen adalah seorang kakek di Pacitan yang memberi mahar cek 3 miliar yang diduga palsu. Pemirsa, ini banyak netizen yang terheran-heran dengan fenomena ini. Yang pertama datang dari @Laila, masih nggak habis pikir saya. Cuman modal cek kertas percaya aja. Emang nggak diperiksa dulu duitnya, ada apa enggaknya sih Mbak? Katanya gitu, pemirsa. Kemudian dari @Fairuzilah, penghulunya juga kok bisa membiarkan mahar berupa cek.
Harusnya penghulunya juga diperiksa dan harus bertanggung jawab, seperti itu katanya pemirsa. Kemudian ada juga komentar keprihatinan dari netizen. Dari @jor_fadil turut prihatin, semoga jadi pembelajaran untuk semuanya termasuk korban dan semoga cepat selesai permasalahannya. Kemudian dari @timework, di mana si cewek punya rencana dan si kakek juga punya rencana, jadilah keluarga berencana. Dan pemirsa, itu dia tadi pemirsa, beragam atau sejumlah pendapat masyarakat di kolom komentar sosial media pilihan redaksi iNews terkait 3 topik yang tengah jadi sorotan selama sepekan ini. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Bulan madu berujung maut, sang istri ditemukan tewas di penginapan, suaminya kritis. Pasangan pengantin baru ini diduga keracunan gas dari pemanas air di kamar mandi penginapan. Duka menyelimuti keluarga saat pemakaman jenazah Cindy Destananda di rumah duka di daerah Kutolalang, Lubuk Kilangan, Solok, Sumatera Barat. Dengan tangan masih terpasang infus, Gilang Kurniawan, sang suami, terus menangis sambil mengelus wajah istri yang baru dinikahinya. Gilang yang kondisinya masih lemas terpaksa dipapa saat di pemakaman kematian Cindy begitu tragis. Wanita 28 tahun ini ditemukan tewas di kamar mandi sebuah penginapan di Kabupaten Solok, Sumatera Barat saat berbulan madu bersama Gilang suaminya. Saat itu Gilang didapati tak sadarkan diri dilarikan ke RSUD Arosuka. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti dan memasang garis polisi di penginapan lokasi tewasnya korban. Dari visum luar, tidak ada tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Korban diduga tewas akibat keracunan gas dari pemanas air di kamar mandi. Untuk mengetahui penyebab kematian korban, kita belum bisa memastikannya karena dari pihak medis belum bisa memastikan atau menyimpulkan apa penyebab meninggalnya korban. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti tewasnya korban. Dari Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Polisi lakukan olah TKP pembunuhan karyawati minimarket yang dilakukan atasannya di rumah pelaku di Purwakarta, Jawa Barat. Sadis korban juga diperkosa oleh pelaku. Dipimpin Kasat Reskrim dan disaksikan ayah pelaku, sejumlah petugas Inafis Polres Purwakarta melakukan olah TKP di rumah pelaku Herianto di Desa Wanawali, Kecamatan Cibatu, Purwakarta, Jawa Barat. Dalam olah TKP, petugas menemukan sisa pembakaran barang-barang milik korban yang dibakar pelaku di halaman depan rumahnya. Petugas juga memeriksa lokasi tempat korban dibunuh dan diruda paksa oleh pelaku, yakni di ruang tamu rumah pelaku. Sementara polisi masih melakukan penyelidikan terkait peran 2 teman pelaku yang diduga turut membantu membuang jasad korban di Jembatan Merah Sungai Citarum. Hasil olah TKP menemukan 6 barang bukti, di mana barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang digunakan oleh terduga pelaku untuk melakukan perbuatannya dan menemukan beberapa barang bukti milik korban, baik itu yang sudah dibakar untuk dihilangkan jejak oleh terduga pelaku maupun barang bukti yang merupakan masih milik pelaku. Diketahui Dini Oktaviani 21 tahun dibunuh Herianto 26 tahun di rumah pelaku pada Minggu 5 Oktober lalu. Korban ditemukan tewas mengambang di Sungai Citarum, Kecamatan Kelari, Karawang pada Selasa 7 Oktober. Pelaku merupakan teman kerja korban dan juga kepala toko minimarket di rest area kilometer 72 Tol Cipularang sekitar Desa Cigelam, Purwakarta, Jawa Barat. Ya pemirsa, geger seorang wanita di Sukabumi, Jawa Barat ditemukan tewas tersangkut dalam gorong-gorong. Sementara di Ancol, Jakarta Pusat, jasad wanita ditemukan di aliran anak kali Ciliwung. Warga Kampung Babakan, Cisaat, Sukabumi digegerkan dengan ditemukannya jasad wanita tersangkut di gorong-gorong selokan. Saat ditemukan, kepala korban tertelungkup di bawah air. Tim Inafis yang tiba di lokasi kejadian melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Proses evakuasi, polisi kesulitan mengeluarkan jasad korban karena tersangkut gorong-gorong berukuran kecil. Jasad yang belum diketahui identitasnya itu pertama kali diketahui seorang warga yang akan memeriksa saluran air karena alirannya kecil. Warga mengira aliran selokan mampet akibat sampah.
baju. Orang sini yang muka air lihat, terus bilang, Bu RT tolong dong lihat di situ ada rambut katanya teh. Orang apa boneka, pas ke situ, oh ya itu teh kayaknya mayit, orang langsung telepon ke Pak Kades, langsung ke Babinsa gitu. Itu posisinya seperti apa tadi Bu? Itu kayak tadi gitu, nangkup ya, tengkurap ya, kayak gitu. Ibu kenal nggak Bu sama orang tersebut? Enggak kenal. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsuddin SH, Kota Sukabumi untuk dilakukan autopsi dan penyelidikan lebih lanjut. Saat ini, kasus penemuan jasad ditangani unit Reskrim Polsek Cisaat. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan melaporkan. Warga Jalan Kerapu, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara dikejutkan dengan penemuan jasad perempuan yang mengambang di aliran Anak Kali Ciliwung dengan posisi telungkup. Korban awalnya ditemukan anak-anak yang tengah bermain. Setelah dilaporkan pada petugas damkar, jasad digeser ke bantaran kali agar tidak hanyut lebih jauh. Jasad korban diidentifikasi awal ditemukan uang kertas serta logam. Posisi mayat itu mengambang di kali. Itu dalam kondisi terlentang apa terlungkup gitu Bang? Kondisi jenazah terlungkup. Untuk penyebabnya Bang? Tahu Bang? Untuk penyebab belum bisa diketahui, lagi proses penyidikan dari pihak kepolisian. Guna penyelidikan lebih lanjut, jasad dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat untuk diautopsi. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, polisi menyelidiki dugaan tindak pidana perdagangan orang pada kasus tewasnya gadis 14 tahun terapis Delta Spa di Pejaten, Jakarta Selatan. Menurut keluarga, korban ingin pulang namun terhalang aturan denda uang jaminan 50 juta rupiah. Di lahan kosong inilah warga menemukan jasad perempuan muda berkulit putih. 5 hari kemudian, Kapolres Metro Jakarta Selatan menjelaskan penemuan jejak kaki di lantai 5 di lokasi jatuhnya terapis berusia 14 tahun di Delta Spa, Jakarta Selatan. Usia korban yang masih di bawah umur menimbulkan dugaan adanya tindak pidana perdagangan orang yang kini terus didalami oleh polisi. Memang ada jejak kaki, telapak kaki yang dari lantai 5 sampai ke lantai 3. Nah, dari lantai 3 terus di pinggiran di tembok itu tiba-tiba jejak kakinya hilang. Dan akhirnya kita temukan juga di bawah ada dompetnya yang terpental atau lepas dari sakunya, mungkin dari tangan atau dari badannya, yang tidak, pada akhirnya kita untuk sementara masih melakukan penyelidikan pendalaman apakah ini benar dia terjatuh dari lantai 3 ataukah ada penyebab lainnya. Itu yang masih kita lakukan pendalaman terkait dengan hal ini. Kemudian kami juga mendapatkan informasi bahwa ini keluarga korban ini melaporkan adanya dugaan eksploitasi anak di bawah umur. Apakah itu benar Pak? Sudah masuk laporannya? Iya, benar, itu laporan yang sedang kita tangani, lakukan penyelidikan terkait dengan dugaan adanya eksploitasi anak atau terkait dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2000 tentang Perlindungan Anak. Artinya kita masih melakukan penyelidikan lebih mendalam lagi, melihat alat bukti yang kita kumpulkan. Yang pada intinya untuk penyebab kematian kami belum bisa menentukan, yang menentukan kan ahli. Ahli, untuk itulah jenazah masih dilakukan otopsi dan kami menunggu hasil dari ahli forensik. Sebelum dilaporkan meninggal, korban sempat ingin pulang ke rumahnya di Indramayu. Namun, niat korban terhalang oleh peraturan denda dari Delta Spa berupa uang jaminan sebesar 50 juta rupiah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan pengamat sepak bola. Ada Bung Abdul Haris di sambungan Zoom, pemirsa. Selamat siang, Bung Ais. Selamat siang. Terima kasih sebelumnya telah bergabung bersama kami di Ais Siang hari ini. Bung Ais, bagaimana Anda menilai secara keseluruhan pemain timnas menghadapi Irak tadi, dini hari tadi?
Ya, kalau kita lihat dari segi permainan ini jauh lebih baik ketimbang saat kita lawan Arab Saudi di hari Kamis ini, hari kemarin. Dan juga dari segi pemilihan pemain jauh lebih baik. Kita lihat ada Rizky Ridho di belakang, kemudian JIJ tetap tampil. Ole Romeni masih tetap dicadangkan ya karena kondisinya belum betul-betul fit. Posisinya digantikan oleh Moro Jistra, dan permainan kita juga lebih hidup ya. Di babak pertama kita menguasai permainan sampai 57% ya, berbanding 43%. Kemudian shot kita juga lebih banyak ketimbang Irak. Tapi sayangnya meskipun shot kita lebih banyak dari Irak, kita tidak ada yang on target di babak pertama. Itu yang menjadi salah satu masalah kenapa kita tidak bisa memaksimalkan babak pertama ya. Dengan kondisi kita tidak bisa memaksimalkan babak pertama, Irak menghukum kita di babak kedua. Babak pertama kita punya sekitar 3 peluang yang bisa dimaksimalkan sebetulnya menjadi gol ya. Moro Jistra punya 2 peluang, kemudian juga Tom Ai, tendangannya masih melenceng. Nah, di babak kedua, di awal babak kedua pelatih Irak Graham Arnold langsung melakukan pergantian di menit 46 ya. Saat usai turun minum dia masukkan Zidan Iqbal. Dan masuknya Zidan Iqbal itu mengubah segalanya. Irak yang tadinya di babak pertama mereka kalah lini tengahnya, sekarang mereka bisa menguasai lini tengah dan terus-menerus menekan kita. Kita yang justru kehilangan performa ya, kehilangan kendali permainan. Dan juga Zidan Iqbal dari shoot on target pertama yang didapatkan oleh Irak langsung berujung gol. Ini ya memang sebuah hasil yang tidak mengenakan ya. Dan ada juga keputusan-keputusan wasit Manning dari China yang memang sangat-sangat merugikan kita. Oke, jadi artinya kalau Bung Ais lihat ini, apakah finishing dari permainan timnas Indonesia ini belum begitu cukup untuk bisa masuk ke Piala Dunia? Iya, itulah memang masalah kita dari dulu ya, dari kita mengawali Piala Dunia, kualifikasi Piala Dunia dari putaran pertama dari lawan Brunei Oktober 2023 sampai sekarang. Permasalahan utama adalah finishing touch ya. Kita tidak bisa killing the game kemarin. Kemarin kita sudah sangat menguasai permainan di babak pertama, tapi sayangnya kita tidak bisa memanfaatkannya, tidak bisa killing the game, sehingga kesempatan di babak kedua itu hilang ya. Dan babak kedua itu dimaksimalkan dengan baik oleh Irak yang memang jauh lebih berpengalaman. Inilah yang harus segera dibenahi oleh timnas Indonesia ke depan. Oke, Bung Ais, ini ada juga satu momen kemarin atau tadi pagi yang menarik ini di masa injury time, di mana Kevin Dix ini dilanggar di kotak penalti, pemain Irak mendapat kartu merah, tapi kita tidak mendapat hadiah penalti. Ini gimana tanggapannya, Bung Ais? Iya, itu memang kartu merahnya itu dijatuhkan sebagai respon pemain Irak itu saat dia melayangkan tangan kepada Kevin Dix ya, dan sebelumnya Kevin Dix melanggar dia duluan gitu loh. Jadi artinya kartu merah itu diberikan sebagai respon dia terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Kevin Dix. Sehingga memang bukan menjadi penalti untuk Indonesia. Ini juga memang bisa diperdebatkan ya. Apakah betul-betul Kevin Dix yang melakukan pelanggaran lebih dulu atau pemain Irak itu. Tapi ya sayangnya wasit Manning ini dari sekian banyak kejadian yang terjadi di pertandingan itu tidak sekalipun dia melihat atau mengecek video assistant referee ya so far. Inilah yang memang menjadi kekecewaan kita dan juga seluruh pemain timnas Indonesia di pertandingan kemarin. Oke, Bung Ais, kalau Bung Ais juga lihat ini kemarin atau tadi malam ini sosok wasit juga berperan penting dalam pertandingan kemarin dan sempat dihentikan sekitar 7 menit karena supporter Indonesia sempat protes kemarin. Anda melihatnya seperti apa? Iya, wasit memang sangat berbeda dengan wasit Ahmed Al-Ali di pertandingan melawan Arab Saudi ya, yang tampil dengan sangat baik, sangat fair, sangat jujur. Kalau saya pikir wasit Manning ini jauh sekali performanya dan banyak sekali merugikan permainan timnas Indonesia ya. Artinya semestinya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi misalnya saat Ole Romeni yang sudah berdiri atau berlari sendiri menuju pertahanan lawan kemudian dilanggar oleh orang terakhir Irak ya, itu harusnya kartu merah, tapi wasit hanya memberikan kartu kuning kepada pemain Irak itu juga menjadi sebuah perdebatan, memicu protes dari JIJ dan kawan-kawan ya. Tapi ya inilah sepak bola, terkadang hal-hal seperti
ini terjadi, dan kita ya tidak bisa melulu menyalahkan wasit ya. Wasit ya ada kalanya wasit bertindak baik, ada kalanya wasit seperti Manning yang kacau seperti tadi malam ya, sehingga kita harus terima itu. Yang menjadi permasalahan adalah kita tidak bisa memaksimalkan setiap peluang yang sudah dapat di babak pertama. Ya, Bung Ais, dalam pertandingan Arab Saudi dan juga Irak ini juga publik ini menyalahkan komposisi pemain dan juga skema permainan dari tim pelatih timnas Indonesia. Ini sebenarnya menurut Anda ini apakah memang ada penurunan komposisi pemain yang dibawa di babak keempat kualifikasi Piala Dunia saat ini dibanding sebelumnya atau seperti apa? Ya, memang sulitnya buat tim pelatihan kali ini adalah saat memasuki round 4 ini ada beberapa pemain yang tidak dalam kondisi fit. Ya, misalnya kiper Emil Audero juga tidak tiba-tiba absen karena cedera sehingga tidak bisa dibawa ke Jeddah. Kemudian juga Calvin Verdong datang dari klubnya Lille, dia juga dalam kondisi cedera sehingga harus ada opsi-opsi alternatif ya, seperti memainkan Mark Klok di pertandingan lawan Arab Saudi, dan juga ada pilihan-pilihan strategi, pilihan-pilihan pemain yang banyak sekali dikritik, seperti memainkan Yakob Sayuri sebagai bek kanan, padahal kita tahu Yakob Sayuri ini di klubnya lebih sering memainkan tugas sebagai winger di depan, dan dia lebih maksimal jika memang dimainkan sebagai winger. Inilah yang menjadi kekecewaan publik ya, bahwa masih Patrick Kluivert ternyata belum betul-betul kenal dengan pemain-pemainnya ya, sehingga dia banyak sekali melakukan kesalahan-kesalahan dalam menempatkan pemain. Ini yang harus jadi evaluasi besar PSSI dan juga Direktur Teknis Timnas Indonesia ya. Apakah perlu kita tetap mempertahankan Patrick Kluivert ataupun tidak? Karena kalau kita lihat dari penunjukan Patrick Kluivert, kan Patrick Kluivert ditunjuk menggantikan Sintayong. Sintayong dipecat karena untuk menyelamatkan asa Indonesia menuju Piala Dunia. Sekarang terbukti Coach Patrick Kluivert gagal membawa timnas Indonesia, artinya tujuan perekrutan Patrick Kluivert kan ini tidak berhasil ya. Artinya saya pikir sudah saatnya PSSI bersikap tegas. Kalau sebelum-sebelumnya PSSI bisa memecat Sintayong, waktu itu juga Indra Syafri gagal membawa tim lolos ke Piala Asia juga di Denmark ya. Ini saatnya giliran Patrick Kluivert yang harus juga dipikirkan. Iya, Bung Ais, ini kita sudah kalah dan gagal menuju ke Piala Dunia 2026. Lalu bagaimana evaluasi dari Anda nih untuk masa depan timnas? Ya, seperti apa yang dikatakan Kang Kapten Ijaz ya kemarin ya, bahwa kekalahan ini memang sangat menyakitkan, tapi tim ini dibentuk bukan hanya untuk turnamen kali ini, bukan hanya untuk kualifikasi kali ini. Pemain-pemainnya banyak sekali pemain-pemain muda yang dikombinasikan dengan pemain-pemain senior. Tim ini dibentuk untuk masa depan. Artinya kita perlu menjaga tim ini untuk tetap konsisten, menjaga performanya, dan kalau perlu kita perlu melakukan penambahan pemain lokal dan pemain-pemain diaspora lainnya ya. Yang pasti kedepannya masih banyak turnamen-turnamen, sekitar ada 1,5 tahun ke depan ya, di tahun 2027 ada Piala Asia, dan saya pikir dengan sukses Indonesia sampai ke putaran 4 ini sebuah keberhasilan ya, yang dibangun dari lama 2 tahun terakhir, mulai dari pelatih Sintayong dan kemudian pelatih Patrick Kluivert. Sekarang kita bukan Indonesia yang dulu yang bisa diremehkan, dan sekarang Indonesia sudah menjadi salah satu kekuatan baru Asia. Ini yang harus dijaga, yang harus dikembangkan. Bukan hanya tim ini yang banyak pemain diasporanya, PSSI juga perlu kedepannya untuk lebih memaksimalkan pemain-pemain muda, memaksimalkan pembinaan, sehingga kedepannya timnas ini betul-betul terjaga regenerasinya dan juga hal-hal lainnya. Oke, baik, terima kasih banyak Bung Abdul Haris selaku pengamat sepak bola atas insight dan juga masukannya. Terima kasih. Salam olahraga, Bung Ais. Sementara itu pemirsa, warga Balaraja, Tangerang, Banten mengeluhkan pencemaran udara dari pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya. Debu dan bau menyengat membuat sejumlah warga mengalami sakit mata hingga gangguan pernafasan.
Warga Desa Sentul, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten mengeluhkan pencemaran udara di daerahnya. Rumah mereka kerap menerima debu dan abu sisa pembakaran dari pabrik milik PT Sinar Logam Indonesia. Tak hanya itu, mereka juga sering mencium bau menyengat. Kondisi ini membuat sejumlah warga mengalami batuk, sesak nafas, mata perih, dan sakit tenggorokan. Adapun pencemaran ini diduga berasal dari pengelolaan limbah, bahan beracun dan berbahaya atau B3. Kalau lama-lama kita di luar gitu tenggorokan sakit, kemudian pusing, nanti mual. Apalagi saya kebetulan punya anak yang punya asma ya, itu beberapa kali kalau sudah baunya itu sangat-sangat luar biasa, harus langsung ke IGD, harus di nebu. Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang menyatakan akan menindaklanjuti aduan warga. LSI ini kan perizinannya ada di pusat ya, tapi tetap kami juga ikut mengawasi, apalagi ketika ada laporan pengaduan dari warga ya kami tindak lanjuti. Dan sama seperti laporan yang lain di tempat lain, kami tindak lanjuti. Hanya kemarin memang ketika akan ambil sampel terkendala cuaca, sehingga ketika cuaca ada hujan, maka debu-debu yang sebelum menjadi komplain oleh warga itu kita tidak bisa pastikan kan, debunya kan hilang oleh air hujan. Kemudian memang lokasi pengambilan sampel itu harus di pabrik itu, tidak bisa di luar itu, karena khawatirkan itu debu dari yang lain. Warga berharap pemerintah bertindak tegas terhadap aktivitas pabrik yang dinilai mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan warga. Dari Tangerang, Banten, Ai Marani, Ai News melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Jakarta yang kian hari kian penuh dengan kucing liar. Perawatan kucing liar ini sangat dibutuhkan agar tak berubah dari hewan menggemaskan menjadi pembawa masalah lingkungan. Kucing menjadi hewan domestik paling banyak digemari dan dipelihara masyarakat. Berbeda dengan nasib kucing liar di jalanan, jangankan vaksinasi, untuk sekedar makan saja mereka harus berjuang di taman hingga ke stasiun kereta. Atau berharap belas kasihan dari cat lover yang mengulurkan mereka makanan kering atau basah. Di Jakarta, DKPKP mencatat sekitar 754.400 kucing liar berjuang untuk hidup. Salah satu upaya Pemprov memberikan kesejahteraan pada hewan berbulu ini adalah dengan sterilisasi yang ditargetkan sebanyak 22.000 ekor kucing. Upaya ini selaras dengan janji Gubernur Jakarta Pramono Anung menciptakan Jakarta Kota Ramah Hewan. Tidak hanya itu, upaya lain mengendalikan populasi kucing liar yaitu kerjasama Pemprov dengan komunitas pecinta hewan melalui program sterilisasi massal. Keberadaan kucing liar di tempat umum bisa menjadi hiburan, tentu saja dengan syarat kondisi mereka sehat serta terawat. Namun ketika populasi hewan berbulu ini semakin tak terkendali, maka akan berdampak pada lingkungan, bahkan dianggap sebagai hama. Seperti saat ini yang dialami oleh Australia, Selandia Baru, dan Inggris, ledakan populasi kucing membuat pemerintah setempat melabel kucing liar sebagai hama. Peduli pada kucing liar sebaiknya diiringi dengan upaya memberikan mereka kehidupan layak. Steril, lalu lepaskan ke asalnya, beri makan secukupnya, dan pastikan lingkungan kota tetap bersih tanpa kehilangan suara meong di setiap sudut. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, keragunan saat pagi dan siang hari tentunya sudah biasa. Nah, kali ini kami akan mengajak Anda ke Taman Marga Satwa Ragunan yang kini buka destinasi wisata malam untuk melihat hewan nokturnal. Bagaimana keseruannya? Dia berikut liputan rekan kami Ismail dan juru kamera Rizky Julianto. Gimana ya rasanya berwisata malam tapi di kebun binatang? Ya, betul sekali. Taman Marga Satwa Ragunan mengadakan Night
at Ragunan Zoo dan dimulai pada hari ini. Untuk seterusnya akan dilanjutkan setiap Sabtu malam akan diadakan wisata malam, bisa melihat hewan nokturnal. Selain itu di sini juga bisa menikmati suasana di Ragunan pada malam hari. Dan saat ini saya sedang bersama dengan pengunjung nih. Kita bisa tanya-tanya. Halo, selamat malam. Malam. Boleh perkenalkan dulu namanya siapa? Saya Danis. Oke, Bapak Danis ya. Bapak Danis kesini bersama Keluarga. Oke, Pak, ini kan pertama kalinya ya Ragunan mengadakan wisata malam. Gimana sih untuk antusiasnya atau mungkin tanggapannya seperti apa? Antusiasnya sih, kemarin kan saya baca di medsos ternyata buka malam. Ini perdana hari ini nih, cuma ya untuk ngisi waktu sama keluarga weekend kan lumayan. Cuma agak sedikit kecewa ternyata nggak semua kandang hewan bisa dikunjungin. Iya. Berarti tadi melihat hewan apa aja nih? Rusa? Belum, cuma rusa aja di depan tadi. Cuma rusa ya, oke. Tadi ini kan kalau untuk melihat hewan kan harus naik bugikar ya. Tadi sempat naik bugikar atau enggak? Enggak. Ya kalau mau melihat hewan sih emang harus menggunakan bugikar. Kalau nggak salah sih tarifnya berapa? 250.000 tadi tanya. 250. Nah, mungkin tanggapan seperti apa nih dengan tarif segitu untuk naik bugikar dan wisata malam di Ragunan seperti ini? Durasi sejam? Ya tadi tanya sekitar durasi 1 jam. Kayaknya sih untuk ya penduduk yang pengunjung yang nggak semuanya mampu ya agak sedikit mahal sih. Iya. Baik, berarti mungkin ada pesan-pesan seperti apa supaya mungkin besok ke depannya wisata malam di Ragunan ini seperti apa nih? Kesannya ya lumayan untuk ngisi waktu sama keluarga di weekend, cukup ya bagus, cuma pesannya seperti kayak penerangan masih kurang, itu aja sih. Ya. Jadi lampunya atau penerangan di sini masih kurang ya Pak ya? Terutama kayaknya kalau di parkir motor gelap kan agak khawatir juga sih ya. Terima kasih atas waktunya, selamat menikmati wisata malam. Ya pemirsa, tadi baru saja kita melihat bagaimana antusias dan pesan-pesannya untuk Night at Ragunan Zoo ini. Dan ternyata seperti yang tadi sudah saya sampaikan, selain bisa melihat binatang, bisa menikmati suasana syahdu di Ragunan pada malam hari, ini juga para pengunjung bisa berolahraga di malam hari dengan trek yang sudah disediakan. Sekitar 1,8 km ini cukup lumayan untuk membakar kalori di malam hari. Jadi mungkin kalau pemirsa yang mau ke Ragunan di malam hari ini bisa setiap Sabtu dengan harga yang terjangkau. Tiket masuknya dibanderol dengan harga Rp4.000 untuk orang dewasa dan Rp3.000 untuk anak-anak. Dari Jakarta, Ismalia Rizky Yulianto, iNews melaporkan. Hamas dan Israel telah menyepakati fase pertama proposal perdamaian di Gaza yang diajukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kesepakatan akhirnya tercapai usai negosiasi intensif di Sharm el-Sheikh, Mesir pada Rabu waktu setempat. Delegasi dari Israel dan Hamas telah mencapai kesepakatan tentang penerapan rencana perdamaian Presiden Trump di Gaza. Setelah negosiasi intensif yang dimediasi oleh Amerika Serikat, Qatar, dan Turki yang dihadiri oleh perwakilan Israel dan Hamas di Sharm el-Sheikh, Mesir pada Rabu waktu setempat. Nampak para diplomat dari Turki, Qatar, Mesir, dan Israel saling menyapa dan memberi selamat atas tercapainya kesepakatan perdamaian ini. Apa yang disepakati Israel dan Hamas ini merupakan bagian dari 20 poin rencana perdamaian di Gaza yang disampaikan oleh Presiden Donald Trump. Hamas menerima rencana yang ditengahi AS dengan syarat dan menawarkan pembebasan tawaran Israel melalui mediator Qatar dan Mesir jika Israel menyetujui perdamaian abadi dan penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza. Included. It's never happened before. Nothing like that's happened before. And our final negotiation, as you know, is with Hamas. And it seems to be going well. Perang di Gaza telah berlangsung tepat 2 tahun pada 7 Oktober lalu. Perang ini telah merenggut lebih dari 67.000 nyawa warga Palestina dan melukai ratusan ribu lainnya. Bahkan rentetan serangan Israel pun masih terus berlangsung saat perundingan damai dilakukan di Mesir. Ya, pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan menghadiri penandatanganan kesepakatan gencatan senjata Gaza di Kairo, Mesir. Trump mengklaim ada konsensus tentang poin-poin tambahan dalam proposal gencatan senjata.
consensus on most of it, and some of the details, like anything else, will be worked out, because you'll find out that when you're sitting in a beautiful room in Egypt, it's easy to work something out, but then sometimes it doesn't work from a practical standpoint. So certain little things, but... Truk bantuan terlihat melintasi jalur Gaza menyusul penerapan tahap pertama perjanjian gencatan senjata Hamas Israel. Meski demikian, ribuan truk bantuan masih tertahan di perbatasan. Konvoi panjang truk bermuatan bantuan kemanusiaan nampak sudah masuk ke wilayah Gaza. Sementara penduduk setempat mengawal kendaraan tersebut di sepanjang Jalan Al-Rashid. Organisasi-organisasi kemanusiaan menyatakan siap meningkatkan upaya pengiriman bantuan ke Gaza. Kepala UNRWA Philip Lazzarini mengatakan bahwa makanan yang cukup siap disediakan untuk memberi makan penduduk Gaza selama 3 bulan. PBB sendiri menyatakan bahwa pihaknya memiliki persediaan logistik yang cukup untuk dikirim ke jalur Gaza dalam 6.000 truk ketika perlintasan dibuka. Namun kini baru sekitar 20% dari total bantuan tersebut yang berhasil disalurkan. 170.000 ton bantuan kemanusiaan tersebut kini masih tertahan dan menunggu persetujuan dari otoritas pendudukan Israel untuk memasuki jalur Gaza. Bantuan kemanusiaan tersebut mencakup kebutuhan vital, mulai dari makanan, perlengkapan kesehatan dan nutrisi, hingga perlengkapan tempat tinggal darurat dan bantuan esensial lainnya. Ya, pemirsa, para pengungsi mulai kembali ke kota Gaza usai Hamas dan Israel, pemirsa, menyepakati fase pertama kesepakatan perdamaian. Pasukan Israel telah menarik mundur pasukannya dari Gaza. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus untuk jumpa kita di Ais Siang hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.ais.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Ya, pemirsa, update informasi terbaru Anda dengan berita-berita aktual juga hangat dan sejukkan dulu dengan air mineral yang murni dan juga alami. Saya Pram Sejaya pamit undur diri. Selamat berakhir pekan. Terima kasih dan sampai jumpa. Sekitar 250.000 pengungsi Palestina mulai kembali ke kota Gaza, khususnya Gaza Utara, usai kesepakatan gencatan senjata antara Hamas dan Israel mulai berlaku. Ribuan orang terlihat memenuhi Jalan Al-Rashid dan Salah Al-Din untuk kembali ke rumah mereka yang telah lama ditinggalkan. Sejumlah pengungsi yang baru tiba langsung melihat kondisi rumah mereka yang saat ini sudah runtuh akibat serangan yang dilakukan oleh Israel. Mereka pun berkumpul kembali dengan keluarga masing-masing. Sebagian besar warga penuh meriksa barang-barang yang masih tersisa dari puing reruntuhan rumah mereka. Namun sayangnya tak ada yang selamat. كله فقدنا اليوم فقدنا حتى احبابنا شهدائنا كل ما ضلنا شيء ان شاء الله تعالى ربنا يرجع لحالنا ونرجع زي ما كنا. Kini Israel telah menarik mundur pasukannya dan telah mulai diposisikan ulang di sepanjang garis penempatan yang diperbarui. Tahap pertama kesepakatan perdamaian Hamas Israel diantaranya meliputi gencatan senjata, pembebasan sandera Israel dan tahanan Palestina, serta penarikan pasukan Israel ke garis kuning batas wilayah di Gaza.